Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Mursyid Setiawan, NIM 811419062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tulisan saya yang berjudul Politik Hukum Pers pada Masa Presiden Habibie, di mana pemaparan ini selain ditujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah politik hukum, juga ditujukan sebagai sarana kita untuk dapat saling belajar dan berdiskusi terkait politik hukum pers pada masa Presiden Habibie. Sehingga harapannya adalah setelah pemaparan ini selesai, teman-teman yang menyimak dapat memberikan kritik, masukan, ataupun saran terkait penyampaian ataupun substansi daripada tulisan saya ini. Selanjutnya masuk dalam pembahasan, saya akan mulai menjelaskan atau memaparkan pertama dengan apa itu politik hukum. Mengutip pendapat Prof. Mahfud dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan resmi negara dalam bidang hukum atau legal policy yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Sederhananya, dapat kita maknai bahwa tujuan negara sendiri secara sederhana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 4 kan jumlahnya. Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai tujuan negara tersebut tentu dibutuhkan berbagai instrumen untuk dapat digunakan. Salah satunya adalah hukum. Terlebih dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh sendi kehidupan bernegara didasarkan pada hukum. Sehingga dalam hal ini hukum didudukkan sebagai alat ataupun sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara tersebut. Setiap rezim atau setiap masa pemerintahan tentu memiliki politik hukum yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan negara. Jadi tujuan negaranya sama, hanya saja cara yang ditempuh atau konseptual dari politik hukum setiap rezim itu berbeda-beda. Nah, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada politik hukum pers pada masa Presiden Habibie. Mengapa dipilih pers? Karena saya memandang pers memiliki relasi yang kuat dengan negara demokrasi itu sendiri, di mana setidaknya terdapat 3 fungsi pers yang menunjukkan bahwa pers memiliki relasi kuat dengan negara demokrasi. Yang pertama adalah pers sebagai forum warga negara, di mana pers itu didudukkan sebagai wahana diskusi warga negara untuk dapat membicarakan setiap persoalan ataupun problematika sosial, politik, ekonomi tanpa restriksi dari kekuatan manapun. Sehingga publik atau warga negara itu memiliki kebebasan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu yang ada dalam forum publik itu sendiri. Yang kedua, pers sebagai watchdog atau anjing penjaga. Fungsi kedua ini juga memiliki relasi yang kuat dengan negara demokrasi, di mana demokrasi sendiri lahir sebagai koreksi atas kekuasaan yang absolut, sehingga pers sebagai watchdog atau anjing penjaga itu dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau bahkan kontrol politik dalam pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Juga memiliki kaitan erat dengan fungsi yang pertama tadi, yaitu sebagai wahana diskusi warga negara. Dalam diskusi-diskusi warga negara yang dilakukan melalui pers tersebut, warga negara ataupun publik itu secara langsung juga dapat mengontrol bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Apakah terjadi kekuasaan yang absolut, apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah pers berfungsi sebagai agen mobilisasi, di mana pers itu dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, serta sarana memberikan informasi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, 3 hal ini adalah fungsi penting yang dimiliki pers dan dirasa memiliki relasi yang kuat dengan negara demokrasi. Selanjutnya, sebelum membahas tentang bagaimana kehidupan pers pada masa Presiden Habibie atau pada masa reformasi, sedikit akan saya paparkan atau menyinggung sedikit bagaimana kehidupan pers pada masa rezim Orde Baru atau Presiden Soeharto. Pada masa rezim Orde Baru, instrumen hukum pers itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66, kemudian diperbarui pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 67, dan diperbarui terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 82. Pada masa ini, pers didudukkan dalam supremasi pemerintah, bukan pada supremasi rakyat. Jadi, pada masa ini pers seolah didudukkan sebagai juru bicara dari pemerintah itu sendiri, di mana apa yang disampaikan pers itu harus sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah.
Ketika terdapat satu problematika atau satu persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya, lalu pers ingin mendiskusikan itu atau ingin menyampaikan itu, dan ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau kehendak pemerintah, maka pers selalu berada dalam ancaman pemberedelan. Bahkan pada masa ini, cukup masif terjadi pemberedelan pers, bukan hanya pers-pers yang konvensional, bahkan pers mahasiswa sendiri juga tidak luput dari pemberedelan itu sendiri. Sehingga pada masa ini, pers kehilangan fungsinya sebagai penyalur informasi dan juga sarana pendidikan. Pers kehilangan tadi fungsinya sebagai watchdog, anjing penjaga, dan juga kehilangan fungsinya sebagai forum warga negara untuk dapat berdiskusi. Pada masa ini pers hanya lebih menonjol sebagai sarana hiburan daripada sebagai penyalur informasi dan pendidikan. Lalu bagaimana kehidupan pers pada masa reformasi atau Presiden Habibie? Pada masa ini, masa reformasi sendiri ditandai setelah runtuhnya rezim Orde Baru atau turunnya Presiden Soeharto setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa, di mana salah satu tuntutan reformasi adalah jaminan kebebasan pers atau perbaikan kehidupan pers itu sendiri. Nah, pada masa ini, Presiden Habibie mengusulkan RUU baru tentang pers waktu itu, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di mana Undang-Undang Pers yang baru ini dihidupkan atas dasar penjagaan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. To fulfill, to respect, dan to protect hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kita dapat memahami dalam melalui considerance dari undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana salah satu konsiderannya adalah kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pers memegang peran penting dalam menyebarkan informasi, wahana komunikasi massa, serta berfungsi sebagai kontrol sosial. Artinya, pers kembali didudukkan atas fungsinya di awal tadi, yaitu sebagai forum warga negara, sebagai watchdog, sebagai anjing penjaga untuk fungsi kontrolnya, juga sebagai wahana atau sebagai agen mobilisasi. Selain itu, pers juga dihidupkan dengan semangat jaminan dan perlindungan kemerdekaan pers. Jika pada masa Orde Baru terdapat ketentuan mengenai SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers pada masa ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, ketentuan tersebut dihapus karena ketentuan mengenai SUPP itu dianggap sebagai peletup pistol bagi setiap pers, di mana itu menjadi ancaman bagi setiap pers ketika memang dirasa mereka tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau si pemberi izin tersebut, maka SIUPP itu sendiri kapan saja bisa dicabut. Nah, pada masa ini SIUPP dihapuskan dan semangat jaminan dan pelindungan kemerdekaan pers itu lebih dijaga. Salah satunya setiap pers itu memiliki hak tolak untuk dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan dalam hal memberikan keterangan dari mana informasi tersebut berasal. Jadi hal itu tidak hanya ditujukan untuk melindungi pers, tapi juga untuk melindungi si pemberi informasi agar terlepas dari ancaman-ancaman yang ada. Selain itu juga warga negara, masyarakat itu juga memiliki hak jawab, hak koreksi, serta dapat melaporkan kekeliruan pers kepada Dewan Pers. Jadi muatan materinya lebih komprehensif dari undang-undang yang sebelumnya, dan jaminan atau perlindungan kemerdekaan itu tidak hanya benar-benar ditujukan kepada pers, tapi kepada masyarakat luas yang dapat juga berperan sebagai pemberi informasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, timbul tuntutan perbaikan kehidupan pers pada masa reformasi. Masa reformasi sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan itu lahir setelah rezim Orde Baru itu runtuh. Pada masa Orde Baru sendiri kehidupan pers itu sangat jauh dari dimensi kebebasan berekspresi. Pada masa itu pemerintah lebih mengambil politik hukum pers yang bersifat represif untuk dapat mencapai tujuan negara. Sedangkan masyarakat waktu itu menilai bahwa ini bukan hal yang baik bagi kehidupan demokrasi. Sehingga pada masa reformasi timbul tuntutan untuk memperbaiki kehidupan pers atau menjaga kebebasan pers. Dan hal itu diakomodir pada masa Presiden Habibie dengan terbitnya instrumen yuridis baru atau produk hukum baru mengenai pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana pada produk hukum ini terjadi perubahan karakter produk hukum yang semula bersifat konservatif pada masa Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 82 menjadi responsif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
tahun 1999 dan undang-undang tersebut masih berlaku sampai sekarang, undang-undang pers yang diciptakan pada masa Presiden Habibie itu. Dan yang ketiga, secara konseptual pers kembali pada ranahnya sebagai pilar demokrasi. Jika pada masa Orde Baru pers yang seharusnya merupakan pilar demokrasi dijaga kehidupannya, hal tersebut seolah hanya terkurung pada dimensi konseptual saja, hanya terkurung dalam dimensi teori karena dalam praktiknya pers sangat jauh dari kata bebas, pers sangat jauh dari kata berekspresi karena ada pengekangan itu tadi. Namun pada masa Presiden Habibie, pers sebagai pilar demokrasi itu benar-benar dijaga kehidupannya, bukan hanya pada dimensi konseptual, tapi juga pada dimensi implementasinya, di mana pers itu berjalan dapat berfungsi sebagai forum warga negara, dapat berfungsi sebagai watchdog atau anjing penjaga, atau sebagai kontrol sosial itu tadi. Dan yang ketiga berfungsi sebagai agen mobilisasi, di mana pers dapat memberikan informasi, sarana pendidikan, dan sarana hiburan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan politik hukum pers pada masa Presiden Habibie. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Silahkan jika ada yang ingin memberikan kritik atau masukan atau saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.